Halo anak-anak, wah kita sudah bertemu kembali nih sama Pak Adi nih di pembelajaran agama Kristen. Oke, hari ini kita mau lanjutin bab yang minggu lalu nih, materi yang minggu lalu. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita harus ngapain? Cakep, berdoa dulu. Ayo kita berdoa biar Bapak yang pimpin ya. Oke, ayo kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami mengasihi keluarga kami. Biarlah Tuhan tetap hadir dalam keluarga kami. Dan kami boleh mengasihi papa, mama, kakak, dan adik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Ayo anak-anak, hari ini kita mau mempelajari bagian B. Nah, di sini ada 3 kisah. Yang pertama, temanya disebut ini. Ayahku, pahlawanku. Yang bagian yang B nih, yang B yang pertama. Yang kedua, ada yang C. Yang C, ibu mengasihiku. Dan yang D, saudaraku. Nah, hari ini Bapak mau jelasin. Ternyata anak-anak, pada zaman dulu ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak namanya Pak Abram. Nah, Pak Abram memiliki seorang anak. Anak namanya Ishak. Nah, ternyata Pak Abram sangat sayang sama Ishak. Kenapa sangat sayang? Karena dia menunggu Ishak saking lamanya, sampai beratus tahun dia berusia, baru Tuhan kasih anak. Nah, oleh karena itu Ishak sangat disayang oleh Bapak Abram. Nah, suatu ketika karena saking sayangnya Abram sama Ishak, akhirnya Tuhan ingin menguji bagaimana kesetiaan Abraham dengan Tuhan. Akhirnya Abram ketika Abda sedang berdoa, Tuhan bilang gini, Abram, aku tahu kau mengasihi aku, tapi coba kamu berani gak ke atas gunung lalu mengorbankan anakmu di atas mezbah. Nah, Abram bingung, waduh Tuhan, gimana ya? Anak saya cuma satu-satunya. Tapi karena Abram patuh dan sayang dengan Tuhan, akhirnya dia menuruti. Dan mereka ke atas gunung, Abram dan Ishak. Nah, suatu ketika disitulah Abram menyuruh Ishak, yuk kamu tidur, kita mau bikin korban bakaran. Ishak nanya, siapa ayah yang mau dikorbankan? Ternyata Abram menyuruh Ishak menutup matanya, lalu dia ingin dikorbankan. Karena Tuhan melihat Abram sangat sayang dengan anaknya, setia dengan Tuhan. Akhirnya Allah menyuruh malaikat memberikan domba yang ada di semak belukar untuk dijadikan korban pengganti anaknya Abram. Nah, bagaimana Abram bisa disebut ayahku pahlawanku? Karena dia menyelamatkan anaknya melalui kesetiaan dia kepada Allah. Dan dia sering melihat ayahnya berdoa setiap hari, setiap waktu. Nah, itu adalah pahlawan yang terjadi di keluarganya Abram. Yang kedua, ada cerita tentang ibu mengasihi anaknya. Nah, yang kedua, ini yang pertama nih anak-anak. Yang kedua, ini cerita tentang seorang ibu yang bernama Hana. Dia memiliki seorang anak yang bernama Samuel nih, Bapak tulisannya kurang jelas karena papa tulisnya agak kecil. Nah, si Hana ini ternyata dia juga sama seperti Abram, sangat susah mendapatkan seorang anak. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika kau mengabulkan doaku untuk memiliki seorang anak, aku akan menyerahkan kepada Engkau supaya dia bisa melayani Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doanya Hana. Akhirnya Hana mengandung dan melahirkanlah seorang anak yang diberi nama dengan Samuel. Akhirnya karena Hana mengingat, saya pernah janji sama Tuhan, ketika saya sudah melahirkan nanti, maka anak saya harus saya serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, Hana merupakan pahlawan mengasihi Samuel. Mana supaya Samuel bisa berada di dalam genggaman Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Dan yang terakhir ada kisah tentang saudara, yaitu Yohanes dengan siapa anak-anak?
Dengan siapa? Hah? Yakobus. Nah, mereka adalah saudara. Saudara. Nah, mereka saudara yang saling mengasihi. Bukti mereka mengasihinya di mana? Mereka mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka ditobatkan sebagai rasul. Artinya ke-12 pengikut Tuhan Yesus. Bayangkan anak-anak. Karena mereka saling mengasihi, saling sama saudara, akhirnya dia menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kalian. Kalau ada yang punya kakak atau cici, atau koko atau abang, saling merangkul, menyayangi. Supaya apa? Tuhan sayang. Inilah fungsi dari keluarga cerita. Nah, hari ini Bapak harap kalian saling mengasihi keluarga. Kalau papanya pulang, dibuatin minuman. Papa capek ya, atau mama capek pulang kerja dibuatin minuman. Kalau masih belum bisa, minimal bawa air putih. Wah, nanti mama senang. Oh iya, ternyata anakku sudah hebat. Atau ketika kakaknya baru pulang sekolah atau sedang dari mana, tanya, "Kak, gimana tadi? Seru gak mainnya tuh? Bisa gak sekolahnya?" Tanya supaya kita bisa akrab. Nah, paham? Itu fungsi dari keluarga. Kita belajar dari Bapak Abraham yang mengasihi Ishak. Belajar dari siapa? Hana mengasihi Samuel. Dan belajar dari mana? Bagaimana Yohanes mengasihi Yakobus. Ini seperti ayah mengasihi anak, ibu mengasihi anak, dan kakak adik yang saling mengasihi. Itu namanya keluarga. Dan Bapak harap kalian bisa sama seperti itu. Nah, ini ada tugas yang paling penting. Tugasnya cuma satu aja. Tapi Bapak harap kerjakannya semaksimal mungkin. Kalau minggu lalu masih ada yang belum selesai tugas yang Bapak berikan, tolong dikerjakan. Besok jadi double, jadi 2. Kok Pak jadi double? Iya, karena Bapak akan memberikan nilai. Kalau kalian tidak mengerjakan, konsekuensinya apa? Tidak dapat nilai. Jadi 0, kosong, kayak telur. Kosong, 0 ya. Oke? Nah, tugasnya, coba kalian lihat. Ini Bapak dekatin biar kalian lihat. Di halaman 7, ada namanya kegiatan pembelajaran, model discovery learning. Nah, nanti kalian gampang, hanya menuliskan siapa nama ayah kalian, siapa nama ibu kalian, nama kakak, nama kalian, nama adik, dan beserta foto keluarga, ya, foto keluarga. Tapi Pak, kalau seandainya nggak ada foto keluarga, cuma di HP, gimana Pak? Nah, gak apa-apa, Bapak tunggu kasih waktunya 1 minggu. Boleh dicuci foto. Misalnya di handphone ada, atau kalian biasanya nyimpan foto keluarga, ditempelkan aja ya. Kalau seandainya Pak, misalnya kurang 1 orang, misalnya kakak saya jarang mau foto, ya udah dipaksa foto aja biar bisa sama-sama ya. Pokoknya 1 keluarga. Oke? Paham? Kalau sudah paham, Bapak kasih waktu 1 minggu, paling lambat hari Senin depan sudah mengumpulkan tugas ini. Karena susah mengumpulkan foto. Takutnya kalau kalian kan gak boleh keluar tuh karena PSBB. Kalau mama papa masih sempat lah ngeprint atau cuci foto 1 biji aja, 1 lembar. Kita tempel di sini. Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita akan tutup kelas ini. Kita mau berdoa. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman ini, pembelajaran agama Kristen ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kami mengasihi keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, bahkan semua saudara kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Selasa yang akan datang di pagi hari. Bye-bye.